Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Faril Isra Albiansa dari Sekolah SMK Negeri 8 Malang, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, kelas 12. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan proyek UKK yang sudah saya buat yang memiliki studi kasus tentang toko obat atau biasanya dikenal dengan apotek. Langsung lanjut saja. Yang pertama, untuk database-nya saya memiliki nama database yaitu UKK.4 Faril 203. Lalu di dalam database ini berisi 6 tabel, yaitu tabel kategori yang memuat ID kategori, nama kategori, lalu tabel obat yang memuat kode obat di ID kategori, nama obat, dan seterusnya, lalu memiliki tabel pelanggan, lalu memiliki tabel pembayaran, nama pembayaran, lalu memiliki tabel penjualan, dan yang terakhir saya memiliki tabel user. Untuk yang pertama-tama, di sini saya memiliki file koneksi di dalam project saya. Jadi saya di sini menggunakan desktop NetBeans Java, dan di sini saya memberikan koneksi untuk menyambungkan si project ini dengan database saya. Saya coba run, apakah bisa? Oke, connection to database successfully. Ini namanya bisa. Jadi untuk studi kasus ini sepenangkapan saya alurnya yaitu yang pertama, pelanggan ketika ingin membeli obat dia harus login register dulu, baru dia bisa memasuki halaman home atau akan ditujukan untuk melihat obat. Contohnya seperti jadi di sini ada login apotek ya teman-teman. Nah, sebelum kita mendapatkan akun untuk login ini, bagi si pelanggan ini mereka harus register terlebih dahulu. Nah, untuk register apotek ini si pelanggan menginputkan nama pelanggan, username, password, dan alamat. Contohnya seperti nama pelanggan yaitu Faril, lalu username-nya adalah Faril Albi. Lalu untuk passwordnya kita pakai 12345 dan alamatnya Jalan Bakti. Register. Nah, jadi untuk si pelanggan ini dia nggak akan login ke sini karena login di sini tuh khusus untuk akun user atau admin atau petugas. Dan saya membuat form login baru di sini yaitu login pelanggan. Di sini memuat login untuk si pelanggan biar si pelanggan bisa masuk ke halaman home. Contohnya tadi saya sebutkan username dan passwordnya di sini Faril Albi 12345 login. Oh, ini saya salah memasukkan password ya teman-teman. Saya coba lihat data yang tadi. Faril Albi 12345. Faril Albi 12345. Nah, ini baru benar teman. Jadi di sini pelanggan ketika sudah punya akun lalu login, pelanggan akan langsung ditujukan ke tampilan halaman pelanggan.
Jadi di sini saya membuat desain, bukan desain sih, maksudnya from simple, yaitu si pelanggan di sini dapat melakukan logout, melihat list obat, membeli obat, dan lihat nota. Untuk yang pertama, saya coba lihat list obat. Di sini akan menampilkan list obat yang ada di apotek ini. Lalu saya coba beli obat, dan di sini adalah tempat untuk transaksi si pelanggan. Dan yang ketiga ini melihat nota, ini adalah untuk si pelanggan ketika ingin melihat nota, mereka harus masukkan kode penjualannya, lalu mereka bisa melihat notanya. Baik, lanjut ke halaman yang lain. Nah, kalau saya pencet logout akan kembali ke bagian login apotek ini. Seharusnya kembali ke login yang si pelanggan tadi. Cuman saya men-settingnya yang login ke apotek. Lanjut ke bagian si admin ya teman-teman. Jadi si admin ini bukan meregister, tetapi si admin ini membuatkan, bisa menambah akun user untuk adminnya sendiri, dan juga bisa menambahkan akun user untuk si petugas. Contohnya di sini saya memiliki form user. Di form ini terdapat 6 inputan untuk masuk ke untuk sebagai akun user, petugas atau admin. Saya coba inputkan untuk menambah. Yang pertama namanya Faril, usernya Farils. Nah, untuk rule ini tidak boleh sembarang mengisi, dikarenakan ya saya memakai tipe data enum. Khusus untuk values-nya itu adalah admin dan petugas. Jadi yang bisa dimasukkan itu adalah role yang admin jika pengen admin, atau kalau petugas di sini bisa menginputkan petugas. Saya coba admin dulu ya teman-teman. Admin, alamat, jalan Bukti, Impan. Yes. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Jadi di login apotek tadi mengambil username dan password dari si admin dan petugas ini. Saya coba delete jika saya ingin mengganti ke petugas. Apakah bisa? Bisa teman-teman. Atau tidak, kita juga bisa mendelete ini. Delete juga bisa. Langsung lanjut saja, kita praktekkan. Jika admin login, kita pakai si Andreas, passwordnya 1 sampai 8. Oke. Andreas 1 2 3 4 5 6 7 8 login. Nah, di sini kita masuk ke halaman admin ya teman-teman. Jadi di halaman admin ini bisa melakukan 9 aksi, yaitu yang pertama bisa menambah obat, lalu yang kedua bisa menambah kategori obat, yang ketiga bisa menambah metode pembayaran, dan yang keempat bisa melihat data pelanggan, yang kelima bisa melihat nota, yang keenam bisa melihat laporan, yang ketujuh bisa mengakses penjualan, yang keenam bisa mengakses data user yang tadi yang saya lakukan untuk menambah dan cek rute, dan yang terakhir adalah logout. Kita coba untuk menambah kategori obat terlebih dahulu untuk si admin. Jadi yang bisa menambah si kategori obat dan obat ini adalah hanya admin. Contohnya kita masukkan ID-nya 4, nama kategorinya obat.
Oke, lanjut lagi teman-teman. Untuk di bagian kategori obat, kita menginputkan ID kategori 4. Nama kategorinya obat obat perut. Contoh, kita bisa simpan di sini, yes. Dan ini juga bisa kita edit teman-teman. Menjadi obat pusing juga bisa, asalkan si ID kategori ini tidak diubah, hanya mengubah si bagian nama kategori. Dan ini juga pastinya sudah tentu bisa di-delete. Oke, seperti itu aja kategori obat. Lanjut ditambah obat. Ditambah obat ini menginputkan 7 inputan, 7 form inputan. Dan salah satunya mengambil relasi dari tabel lain, yaitu si kategori tadi. Contohnya, jadi untuk si kode open ini memang saya disable atau tidak bisa saya berikan untuk tidak diakses, karena ya saya di database ID saya menggunakan auto increment, jadi auto ke input 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tidak perlu menginputkan si ID ini. Oke, kita coba tambah satu obat ya teman. Jadi di ada kategori ini di combo boxnya mengambil nama kategorinya, dan yang di from kosong, teks kosong ini mengambil ID-nya, dan yang akan ditampilkan di tabel bukanlah yang 3 ini, walaupun si combo box ini hanya perantara, karena saya memakai inner join, maka kategorinya akan menampilkan nama kategori, bukan ID-nya. Oke, langsung kita lanjut saja untuk menyebutkannya. Nama obat contohnya steroid teman-teman. Steroid besar, harganya 100.000, keterangannya suplemen otot kurang T, stoknya ini 10, dan ini expirednya saya memakai J kalender ya teman-teman. J detoser yang menginputkan J kalender. Contohnya untuk expirednya kita pakai 28. Oke, lanjut teman-teman. Maaf ada sedikit karena ada iklan, jadi kembali ke XP. Jadi di XP ini saya memakai from inputan J detoser yang mengimport library J calendar. Sini kita masukkan untuk expirednya adalah Februari tanggal 28 2026 dengan format MMDYY. Kita coba simpan teman-teman. Ini adalah hasil dari form input, hasil dari yang saya tadi inputkan. Di sini tetap bisa diedit, delete, dan clear seperti CRUD biasa ya teman-teman. Dan tanggalnya juga itu masih bisa diedit, maksudnya kita coba majukan tanggalnya, kita edit. Oke, masuk teman-teman. Lalu juga bisa kita delete juga. Oke. Nah, dan kita juga bisa cari nama obatnya agar tidak kesusahan untuk mencari obat tertentu. Contohnya steroid, saya hanya memasukkan ster, akan langsung muncul steroid. Oke, lanjut. Untuk form obat sudah ya teman-teman. Langsung saya ke metode pembayaran. Jadi di metode pembayaran ini saya sudah menginputkan tiga jenis pembayaran. Yang pertama cash, yang kedua transfer, dan yang ketiga kredit. Nah, untuk nama pembayaran ini saya juga memakai tipe data enum yang hanya memasukkan data tertentu, yaitu cash, transfer, dan kredit. Tapi semisal maka itu untuk function edit ini, aksi edit ini saya
disable karena ya karena tidak bisa mengubah nama pembayaran sesuai karena sudah sesuai dengan data dari enumnya. Jadi ya saya disable, tapi bisa saya delete. Lalu jika saya menggunakan kredit, saya tinggal masukkan saja kredit. Nah, baru bisa. Dan ketika saya nyoba yang lain, tipe data yang lain seperti nah ini tidak akan masuk teman-teman ya, karena dikarenakan tipe datanya yang enum tadi. Dan untuk metode pembayaran cuma 3 itu saja. Dan untuk data pelanggan ini adalah si admin tentu juga bisa melihat data pelanggan, ya nama username, password, dan nama. Kenapa pelanggan kok tidak bisa melihat datanya ini? Ya dikarenakan si pelanggan ini bisa-bisa kalau bisa melihat data ini bahaya, bahkan marah bisa melihat si pelanggan lain username-nya dan passwordnya, kan bahaya nanti misalnya. Jadi saya buat data pelanggan ini khusus untuk si admin yang bisa mengakses saja. Di sini hanya memiliki 3 aksi, yaitu edit, delete, clear. Oh maaf 4 sama cari. Oke, maaf teman-teman, ada sedikit cerita iklan lagi. Oke, kita lanjut ke yang 3 aksi tadi. Jadi sini si admin hanya bisa mengedit, menghapus, dan mengclear saja, dan 4 maaf, dan juga mencari data pelanggan tersebut. Kenapa si admin tidak bisa menambah? Ya karena kan si pelanggan sudah register kan. Nah, si register kan maksudnya akan ke sini, jadi untuk si admin tidak saya buatkan tambah karena si pelanggan juga akan langsung menambah sendiri dan masuk ke sini. Dan data tersebut akan masuk di tabel ini. Contohnya jika mau diedit bisa, misal saya mau ganti ke Faril, namanya saya tambahi Faril A, saya edit, maka teredit. Lalu jika mau saya hapus juga bisa, saya clear juga bisa. Lalu kalau saya cari juga bisa. Oke, cukup untuk itu data pelanggan. Lalu untuk nota ya sama seperti tadi, dan nanti di bagian penjualan akan saya jelaskan. Lalu laporan ini untuk melihat histori dari transaksi di bagian penjualan. Dan di bagian penjualan ini ya sama seperti untuk membuat bagian transaksi, tapi di sini ya memang si admin bisa melihat bisa mengakses bagian penjualan ini. Saya sudah sesuaikan dengan soal di PDF UKK, tapi saya akan mencoba fitur ini di bagian role si petugas saja. Dan yang terakhir si data user adalah yang tadi saya jelaskan untuk si admin menambah akun user, admin, dan petugas. Oke, sekian dari halaman admin ini. Kita log out. Sekarang kita mulai masuk ke halaman petugas. Bentar teman-teman, saya cari. Untuk petugas namanya Arils dan passwordnya sama 1 sampai 8. Arils 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya login. Oh maaf, salah teman-teman, saya kurang 1 rupanya. Arils 1 2
Oke, maaf karena memang Bandicam hanya bisa merekam sebanyak 10 menit, jadi videonya agak tercacah. Mohon maaf. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke login si petugasnya. Usernya adalah yang tadi Aris dan passwordnya 123456778. Kita login. Anda masuk halaman tugas. Nah, di halaman tugas ini memang saya masih polos karena saya masih malas untuk mendesain, jadi tapi di sini insya Allah fungsinya sudah bisa semuanya, mulai dari fitur logout ini, penjualan, nota, dan laporan. Nah, seperti di bagian admin yang saya mau mencoba penjualan, saya akan coba di halaman tugas saja. Dan saya mengibaratkan tugas ini seperti kasir. Oke, kita coba di halaman tugas tadi. Maaf teman-teman, sepertinya layarnya si penjualan terlalu besar. Ya, ini teman-teman. Jadi di penjualan ini menginput banyak inputan sampai saya menambah banyak kolom sejumlah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 15-an kolom teman-teman. Ya, sebelumnya di soal itu hanya berapa kolom, tapi karena saya di sini tidak memakai nerjoin, maka saya tampilkan semuanya teman-teman. Jadi di sini memiliki si penjualan mengambil 4 relasi ya teman-teman. Lakukan 4 relasi. Yang pertama kepada ID pelanggan yang saya namai nama pelanggan, dan yang kedua mengambil metode pembayaran dari ID pembayaran, yang ketiga mengambil nama obat dari ID obat, dan yang terakhir nama petugas yang diambil dari ID user. Oke, langsung saja. Jadi konsepnya saya ini kita inputkan saja terlebih dahulu mau beli steroid, jumlahnya 2. Nah, jadi di sini ada tombol hitung adalah untuk menghitung jumlah beli dikali harga. Jadi di total bayar ini akan langsung muncul hasilnya dari perkalian jumlah beli dan harga ini. Coba kita hitung. Nah, dan hasilnya adalah 200.000. Lalu kita juga bisa lalu si petugas ini juga menginputkan namanya, siapa yang menangani di bagian transaksi ini. Lalu untuk tanggal di sini saya men-set untuk otomatis di hari ini. Jadi hari ini adalah tanggal 16 bulan 2 2024. Oke, sebelum kita klik tambah ini, kita harus menginputkan total bayar. Di bayar ini si kasir menginputkan semisal pelanggan ini memiliki uang kurang dari total bayar ini. Nah, memiliki uangnya 1 juta. Jika dihitung, maka akan muncul message uang Anda tidak cukup. Tentu kembaliannya juga akan nol karena uangnya kurang. Lalu jika pelanggan ini memiliki uang lebih dari total bayar ini, jika dihitung maka kembaliannya juga auto mengurangi jumlah bayar, total bayar dikurangi bayar, dan akan muncul kembaliannya. Dan ketika semua sudah terinput di form di sini, maka kita harus mengklik tambah. Nah, untuk bagian data ini belum masuk ke bagian si database penjualan, dikarenakan ini masih dalam bentuk seperti preview. Namun ketika saya klik simpan ini, maka semua data di sini akan hilang dan langsung auto ke input ke
ke database bagian tabel penjualan. Nah, ini teman-teman, PJ14, ID pelanggannya 1, nama pelanggannya Faril, ID pelanggannya 1, dan seterusnya. Kenapa saya kenapa saya menambah ID pelanggan, nama pelanggan, ID where? Ya, aslinya di soal itu nama pelanggan, metode pembayaran, nama obat, nama petugas ini tidak ada, teman-teman. Total bayar kembalian juga tidak ada. Namun karena saya tidak memakai inner join di bagian transaksi ini, maka saya munculkan semuanya agar si petugas ini tidak bingung. Ini siapa? Kok malah muncul ID-nya satu-satu kan? Tidak mungkin, teman-teman. Jadi ya ketika si petugas menambah si transaksi tadi, lalu muncul di sini, lalu ketika disimpan akan masuk ke database. Dan yang terakhir ini adalah salah satu fitur yang untuk membuat struk. Jadi kenapa saya memiliki button cetak nota, lalu di sebelahnya ada kolom teks kosong. Jadi konsep untuk cetak nota saya ini, si kolom kosong ini akan digunakan untuk prompt input kode untuk cetak notanya ini mengambil dari kode penjualannya. Contohnya, kalau kita ya ketikan di sini, salah itu ternyata salah copy. Oke, teman-teman. Semisal kita inputkan saja, semisal tadi kita kode penjualannya adalah PJ14, berarti kita input PJ 0014, lalu kita cetak nota. Ini loading, teman-teman. Nah, di sini di nota apotek ini hanya akan menampilkan kode penjualan untuk PJ14, nama pelanggannya, nama obat, jumlah beli, harga, dan tanggal, lalu di bawahnya ada total bayar dan kembaliannya, dan nama petugas yang menangani. Jadi memang saya buatkan seperti ini dikarenakan nota apotek hanya untuk pelanggan satu yang mau lihat, kan nggak mungkin semua dari data ini saya tampilkan di nota, kan juga tidak mungkin. Maka itu saya buat seperti itu agar memudahkan. Oke, teman-teman, ini sepertinya kebanyakan file, teman-teman. Ya, cukup seperti itu file nota, penjelasan file nota dan konsep nota itu. Lalu yang terakhir, saya mempunyai laporan. Di tampilan admin tadi juga bisa lihat laporan, kita coba di admin saja. Nah, jadi di laporan ini atau saya menyebutnya ini history laporan. Di history laporan ini menampilkan seluruh data yang ada di dalam database saya bagian tabel penjualan. Jadi di sini akan diinputkan ke history laporan yang dapat dilihat oleh admin dan petugas. Ini memang sampai page 11 dikarenakan untuk desainnya saya lupa agak memindahkan ke atas ya. Ini murni kesalahan saya, dan ini memang laporan ini biasanya banyak bugnya juga. Dan di sini juga bisa untuk mendownload filenya. Jika saya mendownload, di sini juga banyak opsi seperti PDF, lapor ke bagian dokumen,
Oke, lanjut kembali teman-teman. Tadi sudah saya save ke bagian dokumen. Kita lihat apa yang akan muncul. Sepertinya tidak muncul teman-teman. Soalnya saya juga sudah coba beberapa kali kalau saya memakai file tipe PDF itu tidak mau masuk. Tapi ketika saya nyoba Jasper Report Sprint ini, ketika saya lanjut teman-teman, ada iklan lagi. Jadi kalau saya memakai file tipe Jasper Report Sprint ini, kalau saya semisal saya coba di bagian download, nah nanti di bagian download itu akan muncul teman-teman. Tapi ini tidak akan bisa dilihat karena ya format filenya JRPrint teman-teman. Dan saya juga masih cari cara untuk gimana biar bisa di download PDF. Ya tapi sepertinya project saya sudah sampai di story letteran ini. Ya memang di project saya ini masih banyak yang kurang-kurang. Contohnya di penjualan tadi, konsep saya juga kalau mungkin beberapa orang nangkepnya juga bingung. Kalau misalnya ada yang tanya, kalau misalnya langsung disimpan gimana, ya nanti akan error, tidak akan tersemua di database. Ya juga harus ditambah dulu itu di tabel adalah kayak seperti preview untuk melihat datanya sudah benar atau enggak. Oh ya, saya juga lupa untuk sebelum disimpan itu ada tombol untuk delete. Nah, itu juga salah satu fungsi aksi juga teman-teman, dan bisa untuk dilakukan. Saya coba input acak-acakan saja. Ini juga saya kalau menginputkan belum semua kolom terinputkan, nanti juga tidak akan bisa ditambah teman-teman. Contohnya ini tambah, nanti semisal si petugas melihat oh salah nge-input, nah, ini bisa dilihat, nanti bisa diulang kembali. Dan tidak saya beri fungsi edit dikarenakan ya kalau semisal ini tambah ini hanya preview saja, nanti jika diedit malah tambah ribet. Jadi saya hilangi aksi edit, tapi saya tambahkan delete untuk menghapus di tabel preview ini, lalu diklik simpan. Ya seperti itu project UKK saya berbasis desktop. Ya memang masih banyak kurangan. Salah satu contohnya banyak. Yang pertama seperti desain yang masih polos, ya karena saya memilih desktop ini dikarenakan agar tampilannya tinggal drag and drop, tinggal mengoding backendnya, lalu beberapa fungsi masih kayak ya begitu-begitu aja. Terus saya juga belum memberi akses seperti pelanggan di bagian penjualan ini, seperti nanti apa aja bisa apa aja, ya seperti itu teman-teman. Jadi sampai sini saja project UKK saya. Semoga project UKK saya ini bisa mencakup semua kriteria di soal. Mohon maaf bila ada salah dalam tutur kata dan penjelasan yang kurang. Saya Farid Israel Benza, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.